Insya Allah sekarang sudah terdengar ya. Nanti sambil kita akan mengulas apa yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, mungkin Bu Winda, Bu Maya, atau guru-guru di level 4 kemarin pernah mencoba polling atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di fitur ini. Nah, nanti Bapak akan ajukan dulu pertanyaan. Nah, kita akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Cukup dengan 5 pertanyaan saja sebelum kita bahas materi kita nanti setelah polling atau pertanyaan yang Bapak ajukan. Ini kan cuman polling saja, jadi yang bisa menjawab boleh saja yang bisa. Kalau yang masih kesulitan untuk mencari, jangan khawatir, nggak apa-apa. Sudah ada beberapa suara yang masuk. Nah, nomor 1 itu Bapak ulangi ya. Pertanyaannya. Oke, Bapak akan bacakan kalau yang masih belum jelas. Ya, Bapak akan bacakan. Jadi, di yang nomor 1 itu, jika petir menyambar, manakah yang lebih cepat mendengar bunyi? Manakah yang lebih cepat? Mendengar bunyi dulu atau melihat kilat dulu? Ya. Silakan jawab apakah mendengar bunyi dulu atau melihat kilat dulu. Udah, Pak. Udah. Pak, aku nggak bisa jawab. Terus diapain, Pak? Nanti saja. Gimana Pak itunya? Pollingnya. Terus yang berikutnya. Oh, ada yang Pollingnya di mana menjawab ya? Pak? Aduh, belum ketemu. Belum ketemu? Cari Ya, di Pak. tanda segitiga, nggak apa-apa. Ini kan namanya juga awal ya. Mungkin ada yang pertama kali Di mencoba. mana Pak? Pollingnya Nomor 2. di titik 3, di tanda Ya. titik 3. Ya, titik 3 Ini apa apa? yang Segitiga, kotak Di sama HP, Pak. lingkaran. Iya, di HP juga ada di titik 3, Ya. pencet titik 3, terus nanti ada tulisan aktivitas, pencet aktivitas, Oke. terus pencet polling. Nah, Bisa, tuh. makasih. Boleh bukan? Nomor 2, hewan di bawah ini yang termasuk hewan yang bisa mendengar bunyi infrasonik yang mana? Cuma pilih antara 2 hewan ini. Begitupun yang ketiga, Ada, Pak. hewan di bawah ini termasuk hewan yang bisa mendengar bunyi ultrasonik. Nah, apakah gajah atau paus? Kita cek, silakan pilih nomor 3. Nah, 3 pertanyaan dulu. Silakan. Gajah, 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 Pak. Gajah, Pak. Gajah, Oke. Pak. Ini suara petir. Gajah, gajah, gajah. Gajah, gajah, gajah. Menebak hewan manakah yang kemampuannya infrasonik? Nah, infrasonik itu apa? Yang bisa mendengar bunyi. Yang bisa mendengar bunyinya itu di bawah infrasonik ya. Nih, Bapak akan tunjukkan. Ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak tanya yang infrasonik apakah hewannya paus ataukah gajah? Ya, yang infrasonik. Jadi apakah hewannya paus atau gajah? Ada di polling, kalian pilih saja yang mana. Terus yang kedua, yang ultrasonik juga mana? Apakah paus atau gajah? Ada di polling ya. Ada di polling. Nih, di polling. Kalian tinggal pilih jawabannya. Bagi yang belum menemukan, berarti nanti di lain waktu kalian cari lagi. Sekarang pertanyaan nomor 4 dan 5. Jadi 2 pertanyaan lagi ya. Oke, pertanyaan nomor 4 dan 5. Nah, ini seputar telinga. Oke, sudah muncul di polling. Silakan jawab. Telinga. Nomor 4 itu bagian telinga. Nomor 10 namanya apa? Tuh, sudah ada 8 orang yang menjawab gendang telinga. Terus juga ada yang menjawab juga koklea. Oke, sudah 30 suara yang terkumpul. Berarti ada yang belum ya. Nah, terus yang nomor 5. Sesuai dengan gambar ya nomornya. Bagian telinga ini memiliki lendir yang mencegah hewan atau kotoran masuk ke dalam telinga. Nah, apakah nomor 3 atau nomor 4? Ini gambarnya juga ada ya.
Di tampilan gambarnya juga ada. Oke. Kalau misalkan masih bertanya, Pak, pollingnya masih belum ketemu, jangan khawatir. Ini belum mulai ke dalam penilaian. Ini hanya mengambil suara saja. Jawaban manakah yang paling banyak atau tidak. Ya. Bapak ulangi. Pertanyaan nomor 4. Bagian telinga nomor 10 itu apa namanya? Nomor 10 itu apakah gendang telinga atau koklea? Nah, itu nomor 4. Sedangkan nomor 5, bagian telinga ini memiliki lendir yang mencegah hewan atau kotoran masuk ke dalam telinga. Nah, apakah nomor 3 atau nomor 4? Nah, silakan dijawab. Nomornya ada di sana. Bapak beri waktu 1 menit lagi ya untuk menjawab. Sudah ada 31 suara untuk nomor 5, 36 suara untuk nomor 4. Terus nomor 3 nih sudah ada 38 suara. Nomor 2 sudah ada 39 suara. Dan nomor 1 sudah ada 41 suara atau vote ya, voting. Berarti pemilihan ini ya. Pilihan kalian nomor 1, apakah betul jawabannya atau salah? Kita akan bahas sama-sama. Nah, waktunya sudah mau habis. Bapak akan tutup untuk polling nomor 1. Nah, kalau sudah Bapak tutup, berarti kalian tidak ada kesempatan memilih lagi. Bapak juga akan tutup polling nomor 2. Berarti kalian tidak bisa memilih lagi nomor 2. Bapak akan tutup untuk yang nomor 3. Dan Bapak akan tutup untuk nomor 4 dan nomor 5. Pak, gimana kalau salah? Enggak apa-apa, salah juga. Ini cuma mengecek kemampuan saja, apakah masih ingat atau tidak dengan materi kemarin. Wow, ada yang jatuh ya di sini. Oke, kita akan bahas dari nomor 1 dulu. Dari sini sudah pasti bisa ditebak ya, manakah yang lebih cepat, apakah melihat kilat atau mendengar bunyi dari kilat tersebut. Nah, Bapak lihat jawaban kalian, ternyata yang paling banyak itu nomor 1 untuk melihat kilat itu 32 suara, sedangkan untuk mendengar bunyi itu 13 suara. Berarti ada 13 orang nih yang masih menganggap mendengar bunyi lebih cepat. Nah, anak-anak, ya nggak apa-apa. Bapak akan sampaikan yang nomor 1 itu kalian akan mengenal lagi konsep bunyi, bahwa bunyi dengan cahaya itu yang pasti lebih cepat cahaya. Nah, kalau bunyi kenapa lebih lambat? Karena bunyi merambat dulu melalui perantara. Nah, kalau cahaya tidak perlu ada rambatan, langsung cepat. Makanya kilat lebih dulu kita lihat dibandingkan bunyi. Nah, berarti konsep yang pertama adalah kita tahu bahwa bunyi itu bisa terdengar, nah, karena adanya zat perantara atau perambatan. Sedangkan cahaya tidak ada. Mau ada perantara, mau tidak, tetap cahaya bisa melaju dengan kencang. Nah, makanya kita kalau melihat kilat, yang kita lihat pertama kali adalah kilatnya dulu. Baru setelah beberapa detik kemudian adalah bunyinya ya. Berarti yang 13 orang menjawab mendengar bunyi. Oke, berarti kalian sekarang tahu ya, yang paling cepat adalah cahaya. Berarti dari sana kita bisa mengetahui bahwa bunyi membutuhkan zat perantara. Terus yang nomor 2. Ya, Bapak hanya mengulang sedikit saja. Yang nomor 2, antara gajah sama paus ini. Oke, nomor 2 sama nomor 3 hampir sama ya. Jadi di nomor ini, nah di sini. Nah, gajah dan paus, apa bedanya? Nah, sama-sama mendengarkan bunyi, tapi bunyinya berbeda dengan manusia. Kalau gajah itu bisa mendengarkan bunyinya infrasonik. Apa itu infrasonik? Nah, kemarin mungkin Bapak sekilas membahasnya. Infrasonik itu mendengarnya itu di bawah kemampuan manusia.
jadi suaranya lebih kecil dari manusia. Gajah, terus tuh guguk, tahu guguk ya? Guguk juga sama, itu bisa mendengarkan suaranya lebih kecil. Terus juga jangkrik, belalang dan sebagainya itu bisa mendengarkan suara infrasonik mirip seperti gajah. Nah, yang menjawab infrasonik jawabannya gajah. Wah, ternyata cuma 13 orang nih. Oke, berarti kemarin mungkin terlalu cepat ya, atau masih belum paham, gak apa-apa. Ini hanya wawasan saja. Jadi yang mendengar infrasonik itu gajah ya. Di sini 30 orang menjawab paus. Nah, kalau paus kebalikannya ya. Nah, nomor 3 jawabannya paus malah kebalikannya, 17 suara ya. Nah, kalau paus justru mendengarkan suara ultrasonik, mirip seperti lumba-lumba. Ya, jadi mirip seperti lumba-lumba. Jadi suaranya frekuensinya lebih tinggi dari manusia. Kalau manusia di atas 20 sampai 20 ribu, sedangkan ultrasonik itu di atas 20 ribu Hz. Jadi sangat tinggi frekuensinya. Oke, kalian sekarang tahu kan perbedaannya hewan ini apa? Nah, sekarang kita lihat pada bagian-bagian telinga. Pada bagian-bagian telinga. Nah, pada bagian-bagian telinga. Nah, di sini yang menjawab. Oke. Yang menjawab gendang telinga ada 11 orang, yang menjawab koklea ada 30 orang. Oke. Ya, berarti ada 11 orang yang menganggap bahwa yang warna ungu atau nomor 10 itu adalah gendang telinga katanya. Nah, padahal bentuknya kan mirip rumah siput itu ya. Kalian sudah tahu pekan kemarin ada yang bilang rumah siput. Nah, itu betul. Nah, nama lain rumah siput itu adalah koklea. Oke, berarti 30 suara menjawab dengan benar ya. Sedangkan 11 suara itu menjawabnya kurang tepat ya, bukan gendang telinga ya yang nomor 10, tapi rumah siput atau koklea. Sedangkan yang nomor 5 terakhir. Nah, nomor 5 ini tantangan saja, walaupun Bapak akan bahas hari ini. Apakah ada yang sudah baca atau belum? Yang nomor 5 ini bagian yang memiliki lendir. Nah, di sini banyak yang menjawab nomor 3 dan ada yang menjawab nomor 4 juga. Nah, kalau yang menjawab nomor 4 itu 11 suara. Tapi yang lebih banyak betul di nomor 3. Nah, itu adalah saluran telinga atau lubang-lubang telinga. Oke, mungkin Bu Maya sudah pernah membahas juga tentang bagian-bagian telinga atau di video. Bapak akan putarkan kembali video Bapak tahun kemarin. Oke. Berikutnya nih, Pak Irfan tadi di dalam telinga menyebutkan ada juga lubang telinga. Apa lubang telinga? Tuh, lihat. Lubang telinga itu tempat masuknya getaran suara. Jadi yang tadi menangkap, kalau ini tempat masuk seperti pintu ya, seperti gerbang atau pintu awal suara itu masuk ke dalam saluran telinga atau lubang telinga. Nah, berikutnya setelah lubang telinga, tempat masuknya tadi, ingat saja yang pertama menangkap, yang kedua tempat masuk. Yang ketiga yaitu saluran telinga. Tuh. Berarti yang jawaban tadi yang nomor 3, di sini penghubung getaran suara ke gendang telinga. Nah, ini penghubungnya. Nah, di dalamnya tadi Bapak sempat tanyakan ada lendir di sini. Lendir itu bukan suatu hal yang menjijikan ya. Jadi justru Allah ciptakan lendir itu luar biasa. Manfaatnya mencegah kotoran atau hewan sehingga tidak masuk ke dalam telinga. Jadi tertahan tuh di lendir tersebut. Nah, terus yang berikutnya setelah berarti yang 3 poin ini masuknya adalah telinga bagian luar. Awas jangan ketukar ya. Bapak ulangi, ada daun telinga, ada lubang telinga, dan ada saluran telinga. Nah, itu semua ada di telinga bagian luar. Sambil dicatat. Berikutnya, kita akan masuk ke telinga bagian tengah. Kenapa?
Astar? Kenapa Astar? Ini saluran telinga tadi apa, Pak? Oh, saluran telinga tadi penghubung getaran suara ke gendang telinga. Penghubung getaran Ya. suara ke Penghubung getaran suara gendang telinga. ke gendang telinga. Jadi seperti pipa atau penyalur lah ya, penghubung. Kalian jangan khawatir kalau slide-nya tidak terlalu menampilkan lebih lama. Kalian bisa baca-baca lagi nanti di modul. Nanti kalian boleh bertanya ya. Sekarang Bapak akan buka saja untuk kolom Q&A. Nanti Bapak akan lihat pertanyaan-pertanyaan manakah yang bisa Bapak jawab hari ini. Ya, Pak. Sambil nanti di 10 menit atau 15 menit akhir silakan tanyakan ya. Di aktivitas di Gmeet kalian ada kolom Q&A. Tinggal tanyakan kalau mau ditanyakan, nanti kalau sempat Bapak akan jawab, kalau tidak mungkin di pertemuan berikutnya Bapak akan jawab. Oke? Tuh Q&A-nya sudah Bapak buka. Jadi kalau mau bertanya boleh ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui telinga bagian luar, kita masuk ke telinga bagian dalam. Wah, nih Pak Irfan menjelaskan lagi, luar biasa ya bagian-bagian telinga tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke telinga bagian tengah nih. Ada sesuatu yang warna hijau. Nah, Ada yang tahu apa warna hijau ini? Nama bagian telinganya? Gendang telinga. Oke, berarti masih ingat ya. Keren, bagus. Gendang telinga. Nah, apa itu gendang telinga? Nah, seperti halnya gendang ya, dalam kehidupan sehari-hari kan memiliki membran, memiliki kulit. Jadi ada kulitnya sehingga ada getaran suara yang mendekat saja, si membran itu akan ikut bergetar juga. Wah, berarti fungsinya menerima atau menangkap getaran suara. Kok mirip seperti daun telinga? Ya, kalau daun telinga itu getaran suaranya dari luar. Nah, kalau yang di gendang telinga itu getaran suara yang kecil itu lebih tertangkap dengan kuat gitu. Beda ya. Jadi kalau ini menangkapnya getaran suaranya bisa lebih kecil terdengar. Jadi menerima ya, menangkap getaran suara. Itu fungsi dari gendang telinga atau membran telinga. Yami, mohon maaf ya, rekan dulu, dengarkan penjelasan dari Pak Irfan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Biar Ya, tidak kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ketikkan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Nanti 10 Ya. menit atau 15 menit terakhir Bapak akan buka sesi tanya jawab. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Setelah gendang telinga, nah, wah, di sini tuh ada yang namanya tulang martil, ada yang namanya tulang landasan, ada yang namanya tulang samudi. Bapak kebalik nggak ya? Kan kemarin. Nah, mohon maaf kalau kebalik. Bapak akan mengingatkan kembali kalau yang nomor pertama itu tulang martil atau hammer ya. Jadi tulang yang pertama kali mendengar dari gendang telinga ya. Bapak ulangi, ini tulang martil atau hammer. Terus yang berikutnya ada tulang landasan dan ada tulang sanggurdi. Nah, di sini digabung saja menjadi 3 tulang pendengaran ya. Bapak ulangi. Yang pertama ini tulang martil. Ini tulang-tulangnya yang pertama kali dekat dengan gendang telinga. Terus yang kedua tulang landasan dan yang ketiga tulang sanggurdi. Kalau mau disingkat MLS ya, MLS. Jadi martil, landasan, sanggurdi. Atau tiga-tiganya boleh disingkat menjadi 3 tulang pendengaran. Fungsinya untuk apa, Pak? Nah, fungsinya untuk menyalurkan getaran dari gendang telinga supaya masuk ke dalam rumah siput atau koklea. Jadi getaran yang tadi dari gendang telinga itu ikut bergetar pada tulang martil. Nah, si tulang martil juga sama ikut bergetar dan akhirnya menggetarkan juga tulang landasan. Setelah tulang landasan juga bergetar, maka tulang sanggurdi juga bergetar. Nah, getaran tadi sampailah ke koklea. Paham ya? Jadi menyalurkan getaran. Jadi getaran itu ternyata bisa sambung menyambung ya.
Ya, sambung menyambung ya. menyambung dibantu oleh tulang-tulang ini. Makanya tulang-tulang ini bisa mengubah getaran yang cukup besar menjadi getarannya kecil, yang bisa ditangkap oleh koklea atau rumah siput. Nah, kalau begitu ketahuan dong. Berikutnya kita masuk ke telinga bagian berikutnya. Oh ya, ada lagi yang paling bawah. Assalamualaikum. Itu namanya saluran eustachius. Assalamualaikum Ya. Pak. Ya, Waalaikumsalam. kenapa? Dapat itu. Ya, Bapak ulangi. Di telinga berikutnya ada yang namanya saluran eustachius. Ya. Nah, saluran eustachius masih ingat kemarin penghubung telinga ke mulut dan hidung kita. Sehingga di bagian saluran eustachius ini dia menjaga keseimbangan tekanan udara. Ya, ingat kembali kata-katanya, tekanan udara, ya. Menjaga keseimbangan ya Pak ya. Ya, menjaga keseimbangannya, tapi bukan keseimbangan tubuh, tapi tekanan. Udara. Kok masih pusing lagi Pak? Apa itu tekanan? Ya, tekanan udara itu apa? Nah, tekanan udara itu seperti halnya kalian meniup balon, semakin keras tiupannya, semakin banyak udaranya yang dimasukin, maka tekanan balon itu semakin besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam tubuh kita juga sama. Ada udara di dalam tubuh, ada udara juga di luar tubuh. Nah, udara tersebut punya tekanan. Nah, yang menyeimbangkannya supaya tekanan itu tetap stabil adalah saluran eustachius. Ya, saluran eustachius ini sangat menjaga kita di tempat-tempat, apakah di tempat rendah atau di tempat tinggi. Nah, kalau misalkan kalian tiba-tiba naik pesawat langsung ke tempat tinggi, nah telinga kalian itu berusaha untuk menyeimbangkan, makanya ada sedikit sakit karena berusaha untuk menyeimbangkan. Begitupun kalau kalian berenang ke dasar laut atau ke dasar kolam, kadang telinga juga sakit, itu pun sama, berusaha menyeimbangkan tekanan dalam telinga kita. Ya, jadi Bapak ingatkan sekali lagi, tekanan udara diseimbangkan oleh saluran eustachius. Oke, waktu Bapak tinggal sedikit lagi. Kasihan laki-laki mau Jumatan ya, Bapak juga mau Jumatan. Menyeimbangkan tekanan di daerah telinga bagian tengah dengan tekanan udara di luar badan. Jadi saluran eustachius ternyata berada di telinga bagian tengah. Walaupun secara gambar seperti di bagian dalam ya, karena bentuknya itu 2 dimensi. Sedangkan aslinya itu di tengah-tengah, berdekatan dengan mulut, nyambung dengan mulut dan hidung kita. Oke, kita masuk telinga bagian tengah. Sekarang kita masuk ke telinga bagian dalam, ya. Ada apa nih di telinga bagian dalam? Nah, ingat ya, setiap bagian tadi ada prosesnya. Nah, begitupun yang ini, proses ini juga sama. Lanjut ke telinga bagian dalam, ada sesuatu lagi di sini yang bentuknya seperti rumah siput. Oke, kalian sudah tahu ya, tadi rumah siput nama lainnya adalah koklea. Ya, jadi kalau masih ada yang pusing-pusing atau masih ada yang belum kenalan nih dengan istilah telinga ini, namanya adalah koklea. Nah, fungsinya apa, Pak? Nih, Pak Irfan di sana sudah menjelaskan fungsi dari koklea itu mengubah getaran menjadi sinyal yang bisa diterima oleh otak. Jadi otak kita nggak menerima getaran, nggak jelas itu getaran itu apa artinya. Nah, apa yang mengubah itu semua? Nah, yang mengubah getaran menjadi sinyal yang bisa diterima oleh otak adalah koklea. Wah, kalau kalian lebih detail lagi di dalam koklea itu ada apa? Seru loh. Kalian boleh lihat-lihat lagi di video tentang telinga. Itu banyak kayak rambut-rambut halus, sehingga getaran dari bunyi masuk ke dalam telinga tersebut berubah menjadi sinyal-sinyal listrik, ya. Jadi sinyal-sinyal listrik atau kita sebut dengan impuls, itulah yang bisa diterjemahkan oleh otak kita. Ya, makanya otak kita langsung bisa menangkap, oh itu ternyata suara kentut gajah. Oh, jadi tahu ternyata suara kentut gajah kayak gitu. Bagaimana Nah, Pak suara kentut gajah? Bu Maya kok pernah dengar suara kentut gajah? Mungkin Pak Irfan pernah ya? Atau suara ini nih ya. Nah, Suara kentut Nih. Aku gajah. pernah lihat, tapi pipi sama tuh. nah, Oh, ya. atau suara ini nih, gajah ini nih yang lagi ngorok nih.
ngoroknya gajah, berarti telinga kalian bagus ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, ini suara gajah lagi ngorok lah, kebetulan lagi tidur karena sebentar lagi mau makan siang kayaknya. Makasih ya gajahnya ya. Lanjut ayo Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut setelah koklea atau bagian telinga. Ada juga yang namanya saraf pendengaran. Nah, seperti gambar yang berwarna hijau. Nah, ini. Hijau bagian hijau. Nah, Bapak hentikan. Nah, namanya adalah saraf pendengaran. Gajahnya masih ngorok, Bapak hentikan dulu. Oke. Saraf pendengaran ini fungsinya untuk apa? Nah, menyambung dari koklea tadi, saraf pendengaran ini fungsinya untuk menerima sinyal. Ya, kalau tadi yang membuat sinyalnya ada koklea, nah diteruskan melalui saraf-saraf pendengaran. Wah, tahu nggak? Kalau saraf dalam tubuh kita dipanjangkan, ya, Diukur ya. dulu kita dipanjangkan, itu bisa mengelilingi bumi loh, bahkan lebih, saking panjangnya saraf kita, ya. Jadi saraf-saraf kita tuh luar biasa panjangnya. Allah sudah ciptakan ukurannya sedemikian halus sehingga impuls yang dihasilkan dari getaran sehingga menghasilkan listrik tadi oleh saraf kita langsung cepat tertangkap oleh otak. Nah, kalau misalkan ada orang-orang nih yang sarafnya terganggu karena banyak minum minuman keras, banyak yang merokok, banyak zat-zat adiktif yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, biasanya saraf-sarafnya ini terganggu. Makanya orang-orang tertentu kalau sarafnya terganggu, dia akan lemah otaknya, lambat berpikirnya. Kalau dipanggil orang lain sudah ketawa duluan, dia bengong dulu beberapa detik baru ketawa. Nah, itu berarti lemot ya. Beberapa detik. Nah, berikutnya yang terakhir. Yang terakhir adalah saluran setengah lingkaran. Ya. Koklea tadi sudah seperti rumah seafood, terus ada yang seperti kabel-kabel, itu adalah saraf pendengaran, dan yang terakhir adalah saluran setengah lingkaran, ya. Saluran setengah lingkaran ini fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Jadi sedikit berbeda dengan saluran Eustachius. Kalau tadi Eustachius keseimbangan tekanan udara, kalau ini keseimbangan tubuh, ya. Jadi tubuh kalian bisa tegak seperti Bapak seperti ini, ya. Itu karena adanya keseimbangan tubuh ini. Allah menciptakan bagian saluran setengah lingkaran ini fungsinya bisa menjaga keseimbangan tubuh. Wah, Masya Allah ya. Allah ciptakan begitu sempurna, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, begitu sempurnanya yang Allah ciptakan ke dalam tubuh kita. Oke? Itulah bagian-bagian dari telinga. Kita akan lihat apakah ada yang bertanya di sesi ini atau tidak. Mana. Kita lihat ya. Di kolom pertanyaan pertama. Yang pertanyaannya tidak nyambung, tidak akan Bapak jawab ya. Tuh kan, Pak mau ke toilet. Ini bukan Q&A ya. Kok Pak mau ke toilet malah masuk ke Q&A ya. Oke, ini Bapak akan buang ya. Kerja dulu ya. Terus ini bertanya bukan chat. Aduh, nulis juga di sini. Oke, mungkin baru pertama kali mungkin ya pakai Q&A di sini. Oke, Pak, telinga bagian tengah. Nah, ini bagus nih. Dari Aryo Setiadi Putra Ramadan. Nih, kasih jempol sama Bapak nih. Bagus ya. Pak, telinga bagian tengah itu nomor 3 sama nomor 4, Pak. Nah, bagian tengah nomor 3 sama nomor 4 kalau pada gambar. Mana ya gambarnya, Bapak akan perlihatkan lagi. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau nomor 4 itu telinga bagian tengah ya. Sedangkan nomor 3 masih telinga bagian luar. Ya, Aryo. Jadi yang nomor 4 masuknya telinga bagian tengah. Dan nomor 4 itu namanya adalah gendang telinga. Ya. Oke, terima kasih Aryo sudah bertanya. Lanjut ke pertanyaan nomor berikutnya dari Ahtar Algebra Bayu Jetra. Oh, ini yang ngasih jempolnya 8 nih. Apa fungsi dari tulang pendengaran? Oh, tadi sudah ya. Bapak akan ulang kembali. Tulang pendengaran
tulang pendengaran. Nah, ini ya. Bagus nih pertanyaannya. Jadi sama menyalurkan getaran atau menghubungkan getaran. Jadi tulang-tulang pendengaran ini ada 3 ya. Ada tulang martil, ada tulang landasan, dan ada tulang sanggurdi. Ya. Dari siapa tadi pertanyaannya? Dari Ahtar. Bagus ya. Bapak akan kasih checklist yang sudah Bapak jawab. Berikutnya, Pak, nuklir meledak. Ini pertanyaan dari Aryo lagi. Aryo lagi bertanya, Pak, kalau nuklir meledak telinga kita apakah rusak? Wah, Aryo ya. Jadi betul, seperti halnya gendang yang biasa kita lihat atau kaca aja. Jangankan gendang telinga, kaca kalau kita terus pukul beberapa kali sampai getarannya itu melebihi, kan namanya frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik misalkan 1, 2 gitu ya. Jadi kalau getarannya sampai puluhan ribu, 1 detik 10.000, kebayang ya, 1 detik gitu ya. Nah berarti kan saking kencangnya. Kalau meteor? Kenapa? Kalau meteor sama. Belum ya, sebentar, nuklir dulu nih. Nanti nanya lagi yang lain ya. Nuklir dulu. Nuklir juga sama. Kalau jaraknya dekat, wah, jangankan telinga kalian yang hancur ya. Pak itu di mute, Pak. Ya, Bapak. jadi kalian juga akan Suaranya hancur dengar. juga. Sebentar, ke mute ya. Jadi nuklir itu sama seperti halnya suara yang jaraknya dekat dalam frekuensi yang sangat tinggi, pasti akan hancur telinganya. Apalagi, nah kalau meteor Pak bagaimana? Kalau meteor tergantung posisinya di mana. Kalau meteornya masih di luar angkasa aman, ya, karena bunyi kan hanya merambat kalau ada zat perantara, ya. Sedangkan di luar angkasa udaranya kan atau gasnya itu terbatas, sehingga suara meteor tidak terdengar pada bumi. Tapi kalau meteornya jatuh ke bumi, nah itu beda lagi. Berarti sudah masuk ya bunyinya. Mana Q&A? Ini kita lanjut lagi. Ada dari Muhammad Fatan. Sedikit lagi ya waktunya. Dari Muhammad Fatan, apa fungsi nomor 11? Oke, nomor 11. Bapak akan perlihatkan lagi. Nomor 11. Oh, nomor 11 itu adalah fungsi dari saraf pendengaran. Oke, Bapak akan tanya satu orang. Bapak akan tanya siapa ya? Mana nih? Ini anaknya Bapak akan munculkan. Oke. Ada yang sudah acungkan tangan nih? Bapak akan tunjuk. Ahtar. Oke, Ahtar. Mana Ahtar? Ahtar? Saya Pak. Oke, Ahtar. Tadi ada yang bertanya nomor 11. Apa fungsinya, Ahtar? Fungsi dari nomor 11 menerima sinyal yang akan diteruskan ke otak. Ulangi ya. Tadi terlalu cepat. Apa fungsi? Menerima sinyal yang akan diteruskan ke otak. Apa nama bagian itu? Saraf pendengaran. Keren, Ahtar. Wah, ini kalau ada poin boleh nah Bu Maya kasih poin ya buat Ahtar. Bagus, sudah menjawab dan membantu Bapak nih di nomor tadi pertanyaan apa nama bagian di nomor 11. Bagus ya, Ahtar. Langsung dijawab sendiri ya. Oh, bukan Fatan ya, Fatan. Langsung bisa dijawab oleh Ahtar tadi. Namanya saraf pendengaran. Fungsinya untuk menerima sinyal yang diteruskan lagi ke otak. Lanjut, ada pertanyaan juga dari Dilfa. Apa fungsi saraf pendengaran? Sama ya. Nomor 11 sama saraf pendengaran itu sama fungsinya. Meneruskan sinyal yang akan diteruskan ke dalam otak. Dari Alceo. Wah, nih Alceo nih bertanya. Pak, kalau rumah siput pecah kita tidak bisa mendengar? Oke. Siapa yang mau menjawab? Coba. Bapak akan beri kesempatan. Acungkan tangannya. Dari Alceo. Wah, ada Adia Hilmi. Hilmi, boleh Hilmi? Kalau kata Ceo nih, kalau
apa tadi? Saluran telinganya ya? Bukan. Apa rumah siputnya tuh? Oh, rumah siputnya pecah. Koklea. Ya. Coba gimana? Jawab oleh Hilmi ya? Ya, jadi Gimana Hilmi? Coba. koklea kan mengubah getaran menjadi sinyal ke otak. Jadi kita nggak bakal tahu itu suaranya apa. Oh, Suara apa? keren. Bagus. Terima kasih Hilmi. Jadi tidak bisa mendengarkan ya? Iya, jadi kan itu menghubung ke otak. Betul ya. Jadi tidak ada yang bisa merubah tuh getarannya menjadi apa. Bagus ya. Begitu Ceo ya. Terima kasih pertanyaan dari Ceo, bagus dan dijawab juga oleh Hilmi. Ada pertanyaan juga dari Valia Anissa. Pak, kalau gendang telinga pecah kena cotton bud bisa buat gak mendengar. Oke, mungkin maksudnya kalau gendang telinganya pecah kena cotton bud itu bisa nggak jadi telinganya nggak mendengar ya? Nah, jadi cotton bud itu ternyata fungsinya jangan sembarangan kalian pakai ya. Jadi cotton bud itu digunakan kalau betul-betul ada kotoran yang menyumbat. Jadi jangan sampai setiap hari kita gunakan terus cotton bud. Bahkan menurut dokter perawatan telinga itu lebih baik oleh yang ahlinya, ada THT ya khusus untuk bagian telinga. Jadi kalau kalian nih yang sering berenang nanti atau yang sering mandi menggunakan sabun, kan tidak terasa tuh sabunnya masuk atau misalkan bagian, nah kalau sabunnya di luar gini itu bisa dibersihkan pakai lap, pakai anduk anget dan sebagainya. Nanti Bu Maya atau Bapak di pekan berikutnya akan bahas bagaimana cara merawat telinga ya. Jadi cotton bud ini betul kalau terlalu sering sampai bisa menembus ke dalam gendang telinga itu bahaya, bisa merusak gendang telinga dan akibatnya kita tidak bisa mendengar. Bagus Valia. Ada juga dari Humaid. Pak, kalau lihat di YouTube udah ada baju tahan peluru sama baju tahan bom. Ya, itu nanti pembahasannya lebih detailnya untuk para ahli ya. Jadi kalaupun hubungannya dengan bunyi tetap saja geledakannya itu berbahaya untuk telinga. Ya, Humaid. Terus juga pertanyaan terakhir dari Muhammad Afanaksa Aleka Sumantri. Ini panggilannya apa ya, Bapak? Afanaksa Aleka ya? Panggilannya Aksa. Oh, Aksa. Oke, Aksa. Kalau nyemplung ke palung, Mariana. Wah, nih pernah nyemplung ke palung? Susah lah. Susah ya. Kuping kita rusak selamanya. Ya, kalau telinga kita belum siap, itu akan rusak telinganya. Makanya orang-orang yang belajar diving atau menyelam ke dalam dasar laut itu tidak langsung kedalamannya 10 meter, 50 meter. Mereka akan dilatih dulu untuk kedalamannya 5 meter. Jadi telinganya menyesuaikan dulu. Bahkan dipasang alat. Jadi ada pengaturannya di telinganya. Jadi kalau kalian tiba-tiba nyemplung ke palung, tiba-tiba nah itu akan pecah langsung. Kenapa? Karena tadi ada saluran eustachius yang harus menyeimbangkan tekanan udara belum siap, ya belum siap. Tubuh kita butuh proses. Seperti halnya kalian masuk ke dalam ruangan yang gelap, padahal di luar itu lagi terang, mata kita seperti gelap dulu. Nah, itu seperti halnya mata kita. Ada proses dulu, ya, telinga kita. Oke, alhamdulillah Bu Maya, Bu Winda ataupun guru-guru yang ada dan hadir hari ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan berakhir dan sebentar lagi juga yang laki-laki akan Jumatan. Kayaknya di sini mau azan. Ya, sudah mau adzan ya. Sebentar lagi. Terus juga yang lainnya juga insya Allah akan melaksanakan Pak. sholat. Ya, kenapa? Kapan pembahasan tentang mata, Pak? Wah, nanti semester 2. Semester 2 ya, Hilmi. Sudah tidak sabar ya. Ini luar biasa ya kalian. Oke, terima kasih anak-anak level 4 sudah dengan antusias ikut Pembahasan pembelajaran tentang hidung Bapak. kapan, Pak? Oke, kenapa? Pembahasan tentang hidung kapan, Pak? Ya, nanti ya. Oke. Terima kasih sudah ikut pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti pekan berikutnya
Kita akan bahas lagi terakhir tentang proses bagian telinga dan cara merawatnya di tema berikutnya ya. Masih seputar telinga. Jadi kalian jangan bosan ya, mudah-mudahan semakin kuat pemahaman kalian tentang telinga dan semakin bersyukur dengan apa-apa yang Allah ciptakan, khususnya telinga yang ada dalam tubuh kita. Terima kasih semuanya. Bapak akan serahkan lagi ke Bu Maya atau ke guru kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.